Semua smartphone seri ini tuh ganjil sekali sob. Sejak awal penamaannya itu kayak V9, V11, V15 dan terakhir tuh V17. Nah sekarang ini tuh V19. Angka ganjil semua kan? I wake up on Sunday morning, feel that ache inside my heart. Halo sob, di sini dengan nggak tau lah saya ini siapa sob. Kadang Kapten Ri, besoknya bisa Kim Jong Un. Suka-suka Omir lah itu ngasih nama saya di pojok kiri bawah nih kayak apa. Yang akan kita omongin kali ini adalah Vivo V19. Ini adalah seri V terbaru Vivo untuk 2020. Saya akan coba bahas selengkap mungkin setelah nyobain HP ini tuh selama ya kurang lebih 2 hari terakhir lah. Sama seperti seri V tanpa Pro Vivo sebelumnya, framenya tuh masih pakai plastik dan bagian belakangnya yang kayak kaca, tapi kayaknya ini plastik juga dah. Udah susah bedainnya sekarang. Tapi yang jelas looks-nya tuh terlihat cukup catchy, mungkin karena warna birunya tuh cukup mentereng kayak begini. Modul kameranya mengotak di pojok kiri, lagi mode kali ya sekarang ya, agak ngotak-ngotak gitu. Kalau tahun kemarin kan bulat-bulat ya. Overall looks-nya sih menurut saya menarik. Bisa dikasih casing silicon di paket pembelian, tapi menurut saya sih lebih keren kalau nggak pakai. Untuk layarnya, Vivo V19 ini tuh pakai layar 6,44 inch Full HD berpanel Super AMOLED. Vivo kasih nama ini tuh Ultra O Screen, yang ngasih tahu kalau di pojok layar ini tuh kayak ada huruf O ya, atau punch hole di pojok kanan atas. Manis kok ini, jadi kayak apa tai lalatnya Cici Paramida gitu. Pada tahu Cici Paramida nggak? Kagak bang. Ya ampun, ini loh yang bawalah diriku oh sayang. Ukuran kamera depannya ini tuh cuman 2,98 mm. Jadi ukuran kamera depan paling kecil saat ini. Jadi walaupun ditaruh di bagian depan, dia nggak akan ngerusak experience dalam memandang layar bagian depannya ini. Warna di layar ini juga sangat vivid ya. Jadi di bawah matahari terik sekalipun saya cobain tuh nggak ada masalah. Di bawah layarnya ini juga terdapat Screen Touch ID. Performanya tuh cukup kenceng, lihat dah. Nih. Cas. Real time testing. Cing. Mantap. Setup kameranya itu mirip kayak V17 Pro ya. 48 megapiksel kamera, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel depth kamera dan 2 megapiksel makro kamera. Untuk hasilnya saya masih butuh waktu buat menilainya, tapi ada beberapa hal menarik yang saya temukan. Di kondisi cukup cahaya, hasil fotonya tuh cukup detail. Seberapa detail? Coba zoom ke mata kucing saya ini. Keren banget kan? HDR juga oke. Overall tuh di kondisi terang cukup memuaskan lah. Nah, gimana sama Super Night Mode-nya? Well, hasilnya itu boljuk ya. Boleh juga. Tentu hasil ini tuh didapat dengan menggunakan Super Night Mode yang ketika pengambilannya tuh butuh waktu beberapa detik. Cuman selama hasilnya oke dan nggak perlu pakai tripod, saya tuh nggak akan komplain. Lensa 8 megapiksel ultra wide angle ini juga bisa sobat lihat hasilnya sekarang. HDR-nya bagus, langit terlihat biru dengan detail yang lumayan. Kamera 2 megapiksel super makronya juga kayaknya ada perbaikan deh dari seri sebelumnya. Sekarang tuh lebih oke kelihatannya. Bokeh-bokehannya juga ada dan cukup rapih berkat hadirnya 2 megapiksel depth kamera. Nah, untuk kamera depannya yang 32 megapiksel ini tuh cukup detail loh hasilnya. Pori-pori dan jerawat saya tuh kelihatan. Tapi kalau misalnya nggak mau kelihatan ya bisa pakai mode potret yang otomatis nyalain beautify-nya. Jadi halus banget kan wajah saya. Cuman Vivo V19 ini tuh hadir dengan nilai jual utama yang unik, yaitu 32 megapiksel Super Night Selfie. Berikut hasil foto selfie di kondisi kurang cahaya. Untuk videonya, resolusi maksimalnya itu di 4K. Hasilnya tuh lumayan meski agak goyang-goyang ya. Kalau mau smooth, resolusinya tuh diturunin ke 1080p aja. Menurut saya hasilnya tuh lebih kepake yang ini. Mau bikin video keluarga tuh hasilnya jadi lebih uploadable. Sementara untuk kamera depannya bisa merekam di resolusi maksimal Full HD. Kurangnya mungkin nggak ada stabilizer, dimana ya normal sih buat kamera depan. Untuk kualitas suaranya bisa sobat denger sekarang ya. Dadah sama burung, dadah. Dadah. Dadah burung. Apa tuh? Apa? Mau kemana itu burung ceritanya? Oh iya burung tuh mau am. Saya udah am belum? Belum. Mau yang itu lagi am. Enggak, itu mau terbang kayaknya. Mau terbang. Mamnya. Itu. Tuh warnanya hijau.
Hijau. Dadah dulu, dadah. Dadah burung. Siapa pergi dulu? Itu juga dadah dulu, dadah. Dadah burung. Selanjutnya spesifikasi. Ini yang menarik sob. Spek V19 ini tuh mirip banget kayak Vivo V17 Pro. Snapdragon 675, RAM 8GB lega kan, dan memori internal gede 256GB. Ini jelas kayak nunjukin upgrade di kelas V tanpa Pro. RAM segede begini dan memori internal 256GB itu tuh kelasnya flagship. Dan bahkan ada flagship yang jual memori internalnya cuma 128GB. Meski memorinya udah gede 256GB, tapi Vivo V19 ini juga kasih pilihan memori internal yang 128GB juga. Jadi sobat bisa punya pilihan ya, mau 128GB atau 256GB, tergantung sobat butuhnya tuh yang mana. Yang pasti harga 128GB akan ya lebih terjangkau daripada yang 256-nya. Untuk performa Snapdragon 675 masih oke sih buat kebutuhan sehari-hari. Main game Call of Duty menariknya semua pilihan setting tuh kebuka ya. Saya coba grafis rata kanan di mode multiplayer juga masih jalan dengan enak. Entah apa saya yang jago ya nggak tahu lah ya. Sementara kalau buat main PUBG bisanya tuh maksimal di grafis balance dan frame rate ultra. Performance pas main gamenya juga cukup nyaman tanpa ada kendala. Sedikit tips ya, pas main jangan lupa daftarin gamenya dulu di Ultra Game Mode. Biar pas main game tuh bisa auto reject telepon dan notifikasi. Tentunya bisa diatur juga siapa yang tetap bisa nelpon ketika mode ini diaktifkan. Biar rank game tetap naik, tapi rank pernikahan tidak turun. Baterai Vivo V19 ini juga cukup gede, yaitu sebesar 4500 mAh dan juga didukung sama fast charging ala Vivo, yaitu dual engine fast charging dengan output 18 watt. Ya untuk beberapa hari ini sih bisa tahan seharian ya, walau tentu untuk lebih lengkapnya ya saya harus masih ngetes lagi seberapa tahan baterainya ini. Dan baru itu aja yang saya bisa kasih tahu. Ingat ini bukan review karena saya nggak bisa bikin review kalau HP-nya belum dipakai ya minimal seminggu lah. Biar ketahuan gitu pengalaman penggunaannya kayak gimana, nyaman apa enggak, kurang sukanya juga ada di mana, dan apakah bandrol harganya itu masuk akal. Kalau nggak mau ketinggalan review khas Sobat HP, silahkan klik subscribe dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Dan di bawah layar ini juga terdapat Screen Touch ID. Performanya cukup kenceng, lihat dah. Boom, ini pakai nyala lagi. Gue jadi ngulang.